Ini Rai. Itu yang lain siapa? Baru setelah itu apa ini apa namanya kupas? Tadi apa pertanyaannya? Ya, tadi karena ini kan tadi konsentrasinya berbeda. Yang ini dia tadi yang ini tadi itu proses yang terjadi apa? Pada sel yang Berarti dia sudah amat ya? Udah ya? Bisa dilihat perbedaannya di situ? Bisa. Yang bagian A gimana kondisinya? tetap ngeras dia. Keras. Terus kalau yang B? Agak lumayan lemes. Lumayan lembek, tapi nggak terlalu lembek Ya, banget. Oke, terus yang C? Lembut. Ya Allah, lembek banget lembek. Oke, terus kalau yang D? Ini Ini paling lembek. Oke, dari segi warna gimana? Ini yang ini lebih pucat. Terus kalau yang ini tuh lumayan. Yang ini udah agak merah-merah gitu. Sini pekat. Ini udah pekat kotor. Udah hampir mau kayu ya? Iya. Ya. Kira-kira dia kenapa nih? Kira-kira? Karena Baru Beda ini kan kelebihan. yang ini lebih banyak oke sedang sini cuma 1 gram. ya. Terus ini tak ada. Kayak dampaknya di sini kelihatan di sini ya. Nah, berarti dari konsentrasi yang tepat itu lama kelamaan nanti kalau misalnya dibiarkan itu akan kayu rusak dan juga menyebabkan tumbuhan
osmosis dibagi jadi dua, yaitu reosmosis dan exosmosis. Akibat dari reosmosis disebut plasmolisis dan drenasi. Dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang aturan kami. Ya, oke. Saya sampaikan oleh Berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk pada tanaman harus dilakukan dengan menggunakan konsentrasi yang sesuai karena jika konsentrasi yang digunakan terlalu tinggi atau tidak sesuai kebutuhan tanaman akan menyebabkan tanaman lain atau bahkan mati. Hal tersebut terjadi karena dengan konsentrasi pupuk yang terlalu tinggi akan menyebabkan deretan akan serta keluar sehingga akan menyebabkan plasmolisis. Begitu sebaiknya jika tanaman diberikan pupuk yang tepat akan membuat tanaman tumbuh dengan subur. Yang terjadi pada proses yang sudah kita lewati tadi, kira-kira apa kesimpulannya tadi? Dapat disimpulkan? Apa tadi yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita? Proses yang terjadi pada kentang tadi namanya apa? Osmosis. Oke, osmosis itu efek dari osmosis itu adalah Salah satu akibat dari osmosis adalah plasmolisis. apa? Akibat dari proses osmosis itu disebut dengan exosmosis. Kalau yang ini tetap ini ya. Nah, ini apa nih? Tadi kan plasmolisis. Ya, ingat ya. Tadi sudah dicari informasinya ya. Ya, jadi di sini apa namanya difusi itu osmosis, osmosis dibagi jadi dua. Ada yang exosmosis dan endosmosis. Efek dari terjadinya osmosis itu akan menyebabkan drenasi hingga pada hewan dan peristiwa plasmolisis. Sudah ya, semua dapat? Yang kuning tentang materinya, kesimpulan tentang materinya. Kemudian yang orange ya, yang orange itu tentang perasaan kalian mengikuti proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ayu Halidariski Febrianti. Di SMA 3 saya mengajar matematika. Ibu Herliana adalah guru yang selalu berinovasi dalam proses pembelajaran, seperti model pembelajaran yang diterapkan saat ini. Beliau menerapkan model pembelajaran yang menarik bagi saya, yaitu model pembelajaran dengan pendekatan TPAJK, di mana model pembelajaran tersebut menggali kemampuan literasi digital siswa. Hal tersebut yang membuat saya terinspirasi untuk menggali kemampuan saya dalam berliterasi digital, yang nantinya akan saya imbaskan kepada siswa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pariza Diorara dari kelas 11 MIPA 2. Belajar bersama Ibu Herliana sangat menyenangkan karena kami diajak untuk melakukan literasi digital.
memanfaatkan smartphone kami sebagai media pembelajaran, di mana sebelumnya kami bingung bagaimana memanfaatkan smartphone kami sebagai media pembelajaran. Selain itu, Bu Guru juga memberikan materi secara luas dan melalui literasi digital yang kami lakukan, kami bisa menemukan hal yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.